Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau hadir. Bagaimana dengan video yang tadi saya upload? Karena memang itu sudah terencana dan memang sudah disiapkan jauh-jauh hari, itu semuanya sudah disiapkan, sehingga resiko yang Anda alami itu hampir menyeluruh dari orang yang telat bayar pinjol itu persinya sama gitu loh. Mulai dari teroran, intimidasi, ditakut-takuti, somasi dan segala macam. Sama, karena semuanya itu telah mereka rancang apabila ada debitur yang telat bayar dan gagal bayar. Dan kali ini tentang soal mengatasi teroran. Kenapa kita harus menutup akses dari smartphone kita? Mungkin kita harus mereset HP, harus menghapus WA, harus mengganti nomor gitu ya, terutama dari teman-teman yang baru telat bayar dan gagal bayar. Ini pantas banget untuk Anda tonton sampai habis. Saya mau terangkan sama Anda kenapa 3 hal itu harus dilakukan kalau kita lagi gagal bayar atau telat bayar di pinjol ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu supaya channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi ya. Karena supportan dan dukungan Anda itu adalah pacuan atau cambukan untuk saya lebih giat lagi membuat edukasi dan motivasi buat teman-teman semuanya supaya lebih bermanfaat gitu loh ya. Yang mau bergabung juga di dalam grup WhatsApp silahkan. Itu linknya sudah saya sematkan di dalam deskripsi di video ini. Anda tinggal klik saja. Nanti di situ Anda bisa bergabung di dalam grup WhatsApp dan Anda bisa konsultasi sebebasnya gitu loh. Jadi Anda mau tanya soal apa aja, soal teroran bagaimana, menyikapinya bagaimana, itu cocok banget. Silahkan bergabung di grup WhatsApp ya, silahkan. Oke, soal menghadapi 3 hal yang penting ketika kita telat atau gagal bayar pinjol ya. Kenapa kita harus mereset HP? Mungkin di beberapa video Anda selalu mendengar saya, reset HP Anda ke setelan pabrik, hapus WA Anda, ganti kartu Anda ya. Mungkin ada pertanyaan bagi Anda, ini ada apa? Ya, ini bukan soal menghapus data, tidak. Kenapa kita perlu untuk mereset HP ini ke setelan pabrik seperti semula, seperti sebelum kita mengenal pinjol? Ya, itu akan memutus sadapan ya yang dilakukan oleh kecurangan dari aplikasi pinjol untuk meretas handphone kita. Sehingga kedepannya kita menyimpan nomor siapapun, menyimpan dari kontak-kontak siapapun, itu aman dan tidak terbaca lagi oleh pihak pinjol. Ya, walaupun sudah ada aturan dari OJK nih, OJK kan cuma bilangin pinjol cuma boleh camilan. Ya, camilan itu maksud mereka kamera, mikrofon, dan lokasi. Tapi praktik di lapangan, 3 hal ini tetap dilakukan, tapi ada tambahan lagi. Akses kontak, akses log, akses galeri. Ini kan ada kecurangan di balik itu. Ya, makanya ketika kita baru telat bayar, kita harus melakukan hal ini untuk memutus sadapan yang dilakukan oleh pihak pinjol terhadap smartphone kita. Ya, supaya ancaman dan tekanan-tekanan itu tidak berlarut sampai jauh-jauh hari nantinya. Ya, habis itu menghapus WA. Kenapa penting juga kita menghapus WA? Karena kebanyakan yang saya pelajari dari teman-teman semuanya begitu ketakutan menghadapi teroran dari DC via WhatsApp ini. Ya, WhatsApp adalah sarana komunikasi yang hampir semua smartphone Android memiliki. Dan hampir kita yang sudah mempunyai Android juga mempunyai yang namanya WhatsApp. Ya, karena hampir kita berkomunikasi dengan media itu saja saat ini. Ya, dan itu disalahgunakan juga oleh pihak penagih hutang. Kenapa disalahgunakan? Mereka memanfaatkan keaktifan dari WhatsApp kita untuk mengirim gambar-gambar untuk melakukan penekanan terhadap fisik kita sendiri. Ya, ancaman. Ya, orang sedang dipukuli, orang sedang dianiaya, padahal ini nggak ada hubungannya dengan kita gagal bayar pinjol. Mereka kirimin. Kita sebagai debitur, di saat yang bertepatan juga kita sedang panik dan stres, akhirnya kita terbawa dengan suasana itu. Rasa takut mulai muncul. Sehingga kita berasumsi apabila debt collector hadir ke rumah kita sesuai dengan gambar WA yang mereka kirim, ya kita akan dianiaya, barang-barang akan diambil. Itulah pentingnya kita menghapus akses WhatsApp supaya kita tidak melihat lagi tekanan atau ancaman yang mereka lontarkan melalui
media WA ini. Ya. Habis itu juga di situ kita akan teratasi dari soal teroran. Ya. Teroran ini terkadang mereka membuat pusing kita. Ya, hampir setiap saat, setiap detik ada pesan dari mereka. Ya. Pesan ini kalau tidak kita baca, kita penasaran, kita baca malah kita ketakutan. Ya, makanya setelah kita memutus komunikasi dengan debt collector, menghilangkan akses untuk mereka mensadap handphone kita untuk kedepannya, kita juga harus menghapus WhatsApp kita. Ya, karena sekuat apapun orang, ya, sehebat apapun mental Anda, kalau Anda melihat tekanan yang selalu dilontarkan oleh debt collector melalui WhatsApp ini, tetap juga akan down. Ya, kalau kita timbang dengan logika, WhatsApp yang dikirim itu hanyalah sebatas bagian dari skenario penagihan mereka. Kayak mana dia membuat kita ketakutan, kita kecemasan, supaya kita tetap melakukan pembayaran di aplikasi mereka. Kan itu aja tujuan mereka. Ya, habis itu yang gak kalah pentingnya adalah kita harus mengganti nomor. Ya, diakui atau tidak, ya teman-teman semuanya yang baru telat bayar pasti saat ini ketakutan kalau sudah melihat nomor baru. Ya, karena kita beranggapan itu yang selalu menelpon adalah debt collector. Jadi handphone kita ketika gagal bayar di pinjol seakan handphone tidak berfungsi lagi. Kenapa? Kita sudah fobia lebih dahulu. Ada nomor baru kita takut, ada telepon baru kita takut. Dengan begitu, ya, orang yang ingin mengasih rezeki kepada kita, mengajak kita untuk mencari rezeki, contoh rekan kerja misalnya gitu, ngajak ada bisnis, tapi kita sudah fobia duluan. Ya, kita karena rekan kerja ini memakai nomor baru, kita sudah malas mengangkat. Dengan seperti itu, otomatis rezeki kita telah terputus. Ya, paham ya teman-teman semuanya ya. Jadi kenapa pentingnya kita untuk mereset HP, menghapus WhatsApp, mengganti nomor. Karena kalau 3 hal ini tidak kita lakukan ketika telat bayar, kita hanya memegang handphone mati. Kenapa handphone mati? Handphone yang kehilangan fungsinya, yang hanya berfungsi sebatas untuk debt collector saja. Makanya penting kita mereset, menghapus WA dan mengganti nomor. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, walau gimana pun tetap juga ketika gagal bayar, melihat handphone berdering, pesan WhatsApp masuk, itu adalah sumber ketakutan yang luar biasa. Ya, tidak bisa teman-teman pungkiri, mau diakui atau tidak. Wah, enggak bang, saya biasa-biasa aja bang. Nah, itu cuman alasan teman-teman saja. Ya, jadi alangkah baiknya ketika telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol, penting Anda memutus 3 akses tadi. Ya, reset HP ke setelan pabrik seperti Anda pertama sekali memegang handphone itu layaknya baru keluar dari konternya. Habis itu menghapus WhatsApp, ya, mengganti nomor. Tapi di sini ada tapi juga. Kalau teman-teman rasanya mentalnya kuat, mentalnya mental baja banget, hal ini tidak perlu dilakukan. Ini hanya diperuntukkan untuk yang baru-baru telat bayar, yang baru gagal bayar, yang masih merasa ketakutan. Dan muncul lagi pertanyaan, apakah 3 hal ini akan salah jika kita lakukan? Tidak ada yang salah. Ya, Anda tidak diwajibkan mengangkat telepon DC, tidak diwajibkan membalas WhatsApp DC, tidak diharuskan juga untuk membalas SMS dan lain sebagainya. Ya, yang diwajibkan bagi Anda cuma satu, membayar tagihan. Ya, sekarang debt collector memanfaatkan sarana komunikasi ini untuk melakukan penekanan. Makanya harus kita putus aksesnya supaya kepanikan tidak terlalu mendalam dalam diri Anda. Ya, kurang lebih dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini membantu bagi Anda yang baru telat bayar atau gagal bayar di pinjol. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.